Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Walifah dengan NIM 17106222022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil seminar proposal penelitian saya dengan judul Model Kausalitas Purchase Intention Online Product X Social Media Marketing, Online Review, Price Discount, dan Halal Kosmetik dengan dosen pembimbing satu itu Ibu Rina, Ibu Dr. Rina Parlina. Lalu dosen pembimbing kedua saya itu ada Ibu Filza Sabrina. Pertama, kita melihat bahwa perekonomian digital di Indonesia itu terus mengalami perkembangan pesat dari tahun 2024, yang mana nilai transaksi e-commerce ini cukup mencapai pada angka 494 triliun dan terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahunnya. Sehingga eh, Shopee ini masih menjadi platform e-commerce dengan jumlah kunjungan tertinggi, yaitu lebih dari 500 juta kunjungan pada setiap bulannya. Namun pada platform ini, kategori kecantikan dan skincare itu masih menjadi salah satu kategori FMCG online yang paling mendominasi. Bahkan menurut Kompas.com pada tahun 2023, nilai penjualan FMCG kecantikan ini mencapai puluhan miliar rupiah. Sehingga pada gambaran tersebut menunjukkan bahwa pasar skincare online sangat besar dan kompetitif. Namun, jika kita melihat performa produk X dalam penelitian ini adalah brand Azarin, masih terdapat beberapa tantangan yang mana Azarin ini tidak termasuk ke dalam 10 brand skincare terlaris di Shopee untuk periode 2023 hingga 2024 di mana engagement Instagram mereka juga menunjukkan pola yang masih fluktuatif baik dari sisi like, komen maupun reach-nya. Dan selain itu, dari sisi strategi harga, banyak kompetitor menawarkan diskon dari eh, 40 hingga 70%, sedangkan dari produk Azarin itu hanya memberikan diskon yang lebih rendah dari kompetitornya. Sehingga dari kondisi ini menunjukkan bahwa adanya potensi permasalahan pada strategi pemasaran digital yang dapat mempengaruhi minat beli konsumennya dengan tingginya exposure ajarin, tetapi penjualan yang tidak sepadan. Hal ini mengidentifikasi bahwa elemen-elemen pemasaran seperti social media marketing, online review, price discount, maupun aspek halal kosmetik belum tentu berjalan optimal dalam mendorong purchase intention-nya. Dan dari sisi akademisnya itu, saya juga menemukan adanya research gap. Penelitian terdahulu ini mengenai faktor yang mempengaruhi purchase intention menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pada social media marketing, beberapa penelitian menunjukkan pengaruh signifikan, namun beberapa lainnya menunjukkan tidak signifikan. Dan pada online review ada yang menyatakan pengaruh kuat, tetapi ada yang juga menyatakan hasilnya tidak signifikan. Dan pada price diskon ini efeknya sangat tergantung pada besar kecilnya sebuah diskon. Dan untuk yang terakhir itu ada hal kosmetik masih jarang diteliti secara spesifik dalam konteks e-commerce. Selain itu, sebelum ada penelitian yang menggabungkan keempat variabel tersebut secara bersamaan untuk brand Azarin, khususnya pada platform e-commerce Shopee, inilah yang menjadi gap dan dasar penelitian ini dilakukan, yang mana industri kecantikan ini adalah salah satu kategori dengan pertumbuhan tercepat di e-commerce. Namun pada Azarin, tingginya exposure tidak selalu berbanding lurus dengan minat beli konsumennya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial media marketing, online review, price discount, dan hal kosmetik terhadap purchase intention, yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran digital yang lebih efektif. Ya. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama itu ada apakah social media marketing berpengaruh terhadap purchase intention produk X di wilayah Shopee, wilayah Jabodetabek. Apakah online review juga berpengaruh terhadap purchase intention produk X, dan apakah price discount berpengaruh terhadap
purchase intention produk X, dan yang terakhir, apakah halal kosmetik berpengaruh juga terhadap purchase intention produk X di Shopee wilayah Jabodetabek. Selaras dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh social media marketing terhadap purchase intention, yang kedua untuk mengetahui pengaruh online review terhadap purchase intention, dan yang ketiga mengetahui pengaruh price discount terhadap purchase intention, dan yang terakhir mengetahui pengaruh halal kosmetik terhadap purchase intention produk X pada pengguna Shopee di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pada manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur, khususnya terkait perilaku konsumen digital dan minat beli produk kosmetik halal di platform e-commerce. Namun, selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan ilmiah dalam studi bisnis digitalnya dengan menggabungkan perspektif pemasaran digital, ulasan online, diskon harga, dan nilai kehalalan produk dalam satu kerangka analitis yang komprehensif. Dan selain manfaat teoritis, ada juga manfaat praktis bagi pelaku usaha, yang mana penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai panduan dalam merancang strategi pemasaran digital yang efektif di Shopee, seperti contohnya itu memanfaatkan social media marketing, ulasan online, dan diskon harga untuk meningkatkan minat beli atau purchase intention-nya. Namun selain itu, pemahaman tentang pentingnya nilai halal membantu memperkuat citra merek di kalangan konsumen muslim, terutama pada generasi Z. Dan selain itu ada manfaat bagi konsumennya, yang mana bagi konsumen penelitian ini diharapkan menambahkan pemahaman tentang perilaku digital mereka di Shopee, yang mana studi ini menyoroti pengaruh sosial media marketing, online review, diskon, dan nilai halal terhadap minat beli produk Azarin oleh generasi Z, serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana promosi digital, persepsi harga, dan kepercayaan terhadap label halal mempengaruhi keputusan pembeliannya. Oke. Memasuki teori pendukung, teori yang dipakai pada penelitian itu adalah teori TPB atau teori of learned behavior. Pada TPB ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh niat untuk melakukannya, yang mana terbentuk dari tiga faktor utama, yaitu ada sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior, norma subjektif atau subjektivum, dan persepsi terhadap kemudahan atau kontrol atas perilaku tersebut atau persepsi behavioral control, yang mana itu menurut Eisen pada tahun 1991. Dan untuk memasuki teori purchase intention, menurut Ali Hanafiya dan Ainun Tantra, purchase intention itu tersendiri merupakan kesiapan dan niat konsumen untuk membeli suatu produk setelah menilai, memperhatikan, dan terlibat dalam informasi mengenai produk tersebut. Selain itu, Mansyur pun pada tahun 2021 juga menambahkan bahwa purchase intention ini mencerminkan keterlibatan aktif konsumen dalam proses pengambilan keputusan, yang namun bukan sekadar keinginan semata, dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, opini yang orang lain, serta informasi yang diperoleh dari media sosialnya. Selain itu, social media marketing juga merupakan eh, strategi promosi produk, jasa, atau merek melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Media sosial ini mampu memungkinkan bisnis berinteraksi langsung dengan konsumen lewat konten yang menarik, informatif, dan menghibur, sekaligus membangun kedekatan dan kepercayaan antara merek dan audiensnya. Menurut Wilson dan Mason, platform ini juga memudahkan penyebaran informasi, pertukaran opini, dan keterlibatan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi persepsi, perhatian, dan minat beli konsumennya. Oke. Eh, menurut selanjutnya, pada teori online review, menurut Della Rosa, online review itu merupakan penilaian sebuah penilaian konsumen terhadap produk atau layanan yang dipublikasikan di platform digital, sehingga ulasan ini biasanya memuat pengalaman pengguna terkait kualitas, fungsi, harga, dan tingkat kepuasan, serta menjadi sumber informasi penting bagi konsumen sebelum membeli produk tersebut secara online. Namun,
Putu Rahayu dan Hanesha menambahkan juga online review itu mampu membentuk keyakinan awal yang mana meningkatkan kepercayaan serta mempengaruhi minat beli konsumen tersebut. Dan pada teori price diskon, menurut Rudini Rusni dan Soli pada tahun 2022, price diskon adalah sebuah salah satu strategi promosi yang dilakukan perusahaan dengan mengurangi harga normal produk untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang mana diskon ini muncul persepsi nilai lebih dan emosi positif pada konsumen sehingga mendorong minat membeli, termasuk pembelian impulsif. Dan diskon tersebut dapat berupa potongan langsung, bundling, kupon, maupun program loyalitas yang memberi fleksibilitas bagi perusahaan dalam menyesuaikan strategi promosinya. Dan yang terakhir itu ada halal kosmetik. Menurut Sarah dan Ahmad pada tahun 2024, halal kosmetik tersebut merupakan halal yang dijamin bebas dari bahan haram dan diproduksi sesuai prinsip syariahnya, mulai dari pemilihan bahan, produksi, pengemasan, hingga distribusi, serta dilengkapi label dan sertifikasi halal resmi. Oke, nanti masuk pada pengembangan hipotesis pada social media marketing itu eh, diduga berpengaruh terhadap purchase intention, yang mana social media marketing signifikan positif terhadap mempengaruhi purchase intention, yang hal ini menunjukkan bahwa konten media sosial menarik dan relevan dapat meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan konsumen sehingga mendorong niat membelinya. Pada penelitian Hussein, Nek Mahmud dan Alwarstes, dan menurut penelitian terdahulu pada Ria Dini dan Krisnawati, Senasari, dan Ainun Tantra, online review juga diduga signifikan positif mempengaruhi purchase intention karena ulasan positif dari pengguna lain membantu membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen sebelum membeli produknya. Dan untuk price diskon ini juga diduga signifikan positif mempengaruhi purchase intention, yang mana diskon ini meningkatkan persepsi nilai dan memicu pembelian impulsif sehingga minat beli konsumen meningkat. Pada penelitian Zizung pada tahun 2022 dan Patrijal 2023, Pasek dan Kasih pada 2021. Dan yang terakhir itu ada Badan Penelitian Ristiana et al., Agustiani Rum, dan Mahrini Sudarsono. Mereka pada penelitian tersebut mereka menjelaskan bahwa halal kosmetik signifikan positif mempengaruhi purchase intention, yang mana kejelasan label dan sertifikasi halal mampu meningkatkan keyakinan konsumen muslim sehingga mereka mendorong minat membelinya. Oke, berikut merupakan kerangka teori pada penelitian ini, yang mana hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut. H1, terdapat pengaruh antara social media marketing terhadap purchase intention. H2, terdapat pengaruh antara online review terhadap purchase intention. H3, terdapat pengaruh antara price discount terhadap purchase intention. Dan H4, terdapat pengaruh antara hal kosmetik terhadap purchase intention. Dan untuk metode penelitian ini, waktu penelitian ini berlangsung pada bulan September 2025 sampai dengan Januari 2026, yang mana tempat ini di Jabodetabek, dan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknis, analisis dasarnya menggunakan Smart PLS 4.0 dengan struktur equation modeling atau SEM dengan pendekatan particle least squares atau PLS, dan populasinya tersebut adalah pengguna e-commerce Shopee. Sampelnya teknik non-probability sampling dengan pendekatan positive sampling dengan kriteria sampel diantaranya yaitu satu, berusia 13 sampai 28 tahun, merupakan generasi Z, dan aktif menggunakan Shopee dalam sebulan terakhir, pernah melihat iklan atau konten produk skincare X di media sosial,
dan pernah membaca ulasan atau rating produk skincare X di Shopee, serta berminat membeli produk skincare X secara online di Shopee. Dan jumlah dalam penelitian ini ditentukan menggunakan model SEM pada artikel menurut Haier pada tahun 2022, ukuran sampel yang ideal dalam SEM berkisaran antara 5 hingga 10 kali jumlah indikatornya. Yang dimana item ini ada 30 item dan dikali 5, sehingga kami menggunakan jumlah sampel yang digunakan berjumlah 170 responden. Dan untuk teknik pengumpulan datanya tersendiri, pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui survei daring menggunakan platform Google Chrome. Kuesioner disebarkan melalui media sosial kepada 170 responden yang memenuhi kriteria penelitian secara online. Skala pengukuran yang digunakan yaitu dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert yang digunakan memiliki rentang skala 1 hingga 5, di mana 1 menggambarkan sangat setuju dan 5 menggambarkan sangat tidak setuju tanpa menyatakan pilihan netral. Oke, selanjutnya teknik analisis data eh, ini menggunakan evaluation of measurement model atau outer model. Pada teknik ini, tujuan ini dari evaluasi ini adalah memastikan setiap indikator merefleksikan konstruk yang diwakilinya dengan konsisten tanpa evaluasinya meliputi. Yang pertama itu ada convergence validity yang dapat dilihat melalui nilai outer loadingnya. Suatu indikator ini dinyatakan valid apabila nilai loading berada pada angka lebih dari 0,70, namun untuk penelitian yang bersifat eksploratif nilai lebih dari 0,50 masih dapat diterima. Dan selain itu, pemeriksaan average variance atau F-nya juga digunakan untuk memastikan kesesuaian convergence, di mana nilai F idealnya berada lebih dari 0,50 dan diskriminan validity diperoleh dengan memastikan bahwa indikator pada suatu konstruk memiliki nilai loading yang lebih tinggi dibandingkan ketika indikator tersebut dikaitkan dengan konstruk lainnya, yang mana hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator benar-benar mengukur variabel yang menjadi targetnya. Dan yang ketiga itu ada uji reliabilitas, di mana dilakukan dengan melihat nilai convergence alpha dan composite reliability atau CR. Suatu konstruk ini dinyatakan reliable apabila nilai convergence alpha-nya mampu CR berada di atas 0,70, dan pada konteks penelitian eksploratif nilai pada rentang lebih dari 0,60 masih dapat diterima, dan nilai-nilai ini menunjukkan tingkat konsistensi internal dan indikator-indikator yang membentuk suatu konstruk. Selanjutnya, teknik teknik analisis data yang digunakan ada struktural model atau inner model dan uji hipotesis. Inner model ini digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antar konstruk laten, yang mana terdiri dari predictive relative atau Q2. Nilai Q2 yang berada di atas 0 menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang baik, dan coefficients of determination atau R kuadrat, nilai E kuadrat menggambarkan besarnya varians konstruk dependen yang dijelaskan untuk oleh konstruk independen dengan kategori 0,75 atau kuat, dan 0,50 moderat, dan 0,25 itu dikatakan lemah. Dan yang terakhir, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bootstrapping pada Smart PLS 4.0 untuk menilai signifikan hubungan antara variabelnya, sehingga hipotesis dinyatakan signifikan apabila nilai T statistik melebihi 1,96 atau p-value berada di bawah 0,05 pada tingkat signifikan 5%. Jika nilai tersebut tidak terpenuhi, maka hipotesis dianggap tidak signifikan. Oke, sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.